Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari pertama di dalam minggu pekerjaan dan juga hari pertama pada bulan yang baru, bulan yang kelima atau bulan Mei tahun 2022. Dan sepanjang bulan ini, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Jauhilah hal-hal ini, ikuti kebenaran. Jadi kita menjauhkan hal-hal titik-titik atau hal-hal apa nanti kita akan pelajari. Lalu kemudian kita perlu untuk mengikuti kebenaran. Dan pekabaran kita untuk hari ini 1 Mei 2022 dengan judul Semua Orang Telah Tersesat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pimpinan Tuhan kami boleh melewati bulan April 2022 dan kami telah memasuki hari pertama di bulan Mei dan juga hari pertama di minggu pekerjaan ini. Kami hendak dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 1 Mei 2022 dengan judul Semua Orang Telah Tersesat. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sekali lagi, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Apapun kecemasan dan pergumulanmu, bentangkan masalahmu di hadapan Tuhan. Jiwamu akan disegarkan agar memiliki daya tahan. Jalan akan dibukakan bagimu, guna melepaskan dirimu dari rasa malu dan kesukaran. Semakin lemah dan tak berdaya engkau menyadari dirimu, akan semakin kuatlah engkau di dalam kekuatannya. Semakin berat bebanmu, semakin membahagiakan kelegaan dengan menyerahkan semua itu kepada pemikul bebanmu. Keadaan bisa memisahkan sahabat. Gelombang samudra luas yang bergelora bisa menerpa di antara kita dan mereka. Namun tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Di mana saja kita berada, Ia berada di samping kanan kita untuk menopang, memelihara, menegarkan dan menggembirakan kita. Lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya adalah kasih Yesus kepada umatnya. Adalah hak istimewa kita untuk beristirahat dalam kasih-Nya dengan mengatakan, Aku menaruh percaya kepadanya karena Ia telah memberikan nyawanya bagiku. Kasih manusia bisa berubah, namun kasih Yesus tak kenal berubah. Bila kita berseru kepadanya, meminta pertolongan, tangannya terulur untuk menyelamatkan. Janganlah pernah merasa bahwa Yesus jauh daripadamu. Ia senantiasa dekat. Hadiratnya yang indah itu mengelilingimu. Ia ingin agar engkau bukan hanya menjamah jubahnya, tetapi berjalan bersama Dia dalam hubungan yang tetap. Jadi saudara, semua orang telah tersesat dan pelajaran ini kita telah dengarkan pada renungan pagi kita yang sudah berlalu, bahwa kita manusia berdosa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Adam dan Hawa ditempatkan di bagian timur, tidak boleh masuk ke dalam Taman Eden karena manusia terpisah dari kekudusan Allah. Manusia harusnya tinggal dekat Tuhan, tetapi oleh karena dosa manusia harus terpisah. Upah dosa adalah maut, Roma 6:23, menggambarkan bahwa setiap orang yang berdosa, yang lahir di dalam dosa, maka telah tersesat, bagaikan domba yang tersesat. Kita tahu kita tersesat. Itu perumpamaan domba yang hilang. Domba itu tahu dia tersesat, tetapi dia tidak tahu jalan untuk kembali. Maka kita ini tersesat, tidak tahu jalan kembali.
Tetapi Yesus Kristus datang. Dia menaruh kasihnya. Kasihnya itu bagaikan kasih ibu kepada anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan kita hari ini katakan lebih lagi. Kenapa? Karena belum tentu seorang ibu menyerahkan nyawa untuk anaknya. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Yang penting bagi kita, Yohanes 3:16 adalah percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepadanya, kita percaya pada pengorbanan yang dia buat untuk kita, maka kita sama seperti yang satu tersesat dari 99 dari 100 domba, 99 di kandang, satu tersesat. Sama seperti yang tersesat itu, kita akan didapati oleh gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan pernah merasa bahwa Yesus jauh dari kita. Justru di dalam setiap kekurangan kita, kelemahan kita, ketika pencobaan datang, ingat bahwa justru dengan itu Yesus senantiasa dekat dengan kita. Kenapa para petani dia lebih banyak berdoa, bergantung kepada Tuhan? Ketika dia menanam tanamannya, dia menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan biarlah tanaman saya bertumbuh dengan baik. Dan kenapa para petani seperti itu mereka dekat dengan Tuhan? Kenapa? Mungkin kita dalam keadaan-keadaan yang baik, kita dalam keadaan keuangan yang mantap, kita hampir saja lupa untuk berdoa. Kalau anak kita sakit dan kita punya banyak uang, kita akan cari dokter mana yang paling hebat di tempat kita berada. Dibanding dengan ketika kita tidak ada apa-apa. Semua tidak ada, tetapi kita mengalami kesusahan, sakit dan sebagainya. Maka pasti lututlah kita akan pakai untuk kita berdoa. Itulah sebabnya ketika kondisi-kondisi kita seperti itu, ingatlah bahwa Yesus senantiasa dekat. Hadiratnya yang indah itu mengelilingimu. Di saat kita dalam keadaan susah, maka sebenarnya di sanalah Yesus terlalu dekat. Saya sebagai seorang pendeta, ketika ada masalah saya hadapi, maka justru di tengah masalah itu, saya akan lebih banyak untuk berdoa. Bukan berarti bahwa ketika tidak ada masalah saya tidak berdoa. Tetapi kadang-kadang saya punya pengalaman pribadi, saya sering berdoa. Tetapi saat keadaan aman-aman saja, doa saya tidak sebanyak ketika saya di dalam permasalahan-permasalahan hidup. Itulah sebabnya saya mengajak kepada saya dan saudara-saudara bahwa jangan sampai kita khawatir menghadapi hidup. Justru ketika kita dalam keadaan terpuruk, di sana ada Tuhan, di sana ada kerinduan kita untuk datang kepadanya, menceritakan kepadanya. Sama seperti seorang anak ceritakan kepada orang tuanya, sama seperti seorang sahabat ceritakan kepada sahabat yang lain terkait dengan persoalan hidup yang dihadapi. Demikian pun Yesus, dia sudah mati untuk kita, berkorban untuk kita, bahkan dia akan merelakan telinganya untuk mendengarkan permohonan kita dan tangannya untuk menolong kita. Hari ini apapun kesusahan kita, mungkin kita kesusahan keuangan, kesusahan makanan, biaya anak-anak sekolah terlalu banyak dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa Yesus akan ada selalu dengan engkau. Saya sudah pernah katakan, kalau kita setia, bukan kita mencari kekayaan di atas dunia ini. Kesetiaan kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun kita, iman kita yang kita taruh kepada Tuhan. Dan kalau Yesus datang, semua pergumulan hidup kita, masalah-masalah, sudah tidak perlu sopir lagi, sudah tidak perlu bertani lagi, sudah tidak perlu bertani dalam konteks mencari nafkah dari pertanian, sudah tidak perlu kerja pulang malam, sudah tidak perlu lain-lain. Oleh karena kita hanya akan menikmati kesenangan kekal dalam kerajaan sorga. Tuhan berkati pekabaran hari ini, kiranya boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Saya tutup dengan ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan berkati saudara, dan saya akan akhiri di dalam doa sekaligus kita mohon berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, yang kembali menguatkan kami dan mendorong kami. Kami tidak takut lagi berjalan di dunia ini dalam keterpurukan hidup kami, bahwa Yesus ada di sana. Ketika kami menyadari bahwa kami terlalu sulit menghadapi hidup, maka di sanalah kami mau belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Dan di saat seperti Tuhan kelihatan hilang, padahal Tuhan ada dalam pergumulan kami sekalipun. Kalau Yesus telah menang dalam menghadapi pergumulan, kami percaya kami juga akan menang dengan pertolongan Tuhan untuk menghadapi setiap masalah hidup. Pelihara kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami merasakan berkat
berkat-Mu. Letakkan tangan-Mu di atas kepala kami. Janji-janji berkat-Mu menaungi hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati saudara hari ini, besok dan seterusnya. Berhasil selalu, rezeki ditambahkan. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Shalom.